Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mempertemukan kita dalam kisah penuh makna ini. Selamat datang di novel romantis Islami dengan judul Cinta dalam Ridhanya. Sebuah perjalanan cinta yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan ridha dalam setiap takdirnya. Mari kita ikuti bersama kisah yang akan membawa kita pada pelajaran berharga tentang cinta sejati, yang berlandaskan iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Hari mulai larut senja. Acara penggalangan dana sudah selesai sejak kemarin. Namun beberapa relawan masih ada yang datang ke lapangan itu untuk membereskan sisa-sisa perlengkapan yang mereka gunakan pada acara penggalangan dana kemarin. Aisyah dan teman-temannya juga ikut membantu, menata buku-buku dan brosur-brosur yang masih berserakan di meja. Dua sahabat Aisyah, Nadia dan Salsabila, sudah berpamitan lebih dulu. Syah, kami pulang duluan ya. Nanti kamu hati-hati ya, Syah, ujar Nadia sambil tersenyum. Oke, baik, insya Allah. Aku akan menyusul setelah semua ini selesai, jawab Aisyah. Kemudian Aisyah segera membereskan beberapa kertas daftar nama-nama para donatur yang tertinggal. Saat Aisyah sedang mengumpulkan berkas itu, matanya tertumbuk pada sebuah buku catatan yang tampak sudah lusuh dan berwarna coklat. Buku itu ada di antara tumpukan brosur. Sampulnya cukup sederhana, terlihat sudah agak kusam pada salah satu bagian sudutnya. Aisyah mengambil buku itu secara perlahan, lalu ia bergumam, "Mungkin buku ini milik salah satu ikhwan," gumamnya. Kemudian ia berniat untuk menyerahkannya ke panitia ikhwan. Namun sebelum ia menyerahkan buku itu ke panitia, tiba-tiba selembar kertas yang terlipat jatuh dari dalam buku itu. Aisyah pun spontan memungutnya dan membacanya. Kertas itu berisikan tulisan tangan yang rapi, namun penuh dengan coretan. Kalimatnya pun sederhana, tapi menusuk. Ya Allah, jagalah hatiku dari fitnah dunia. Jika Engkau titipkan rasa ini di dadaku, jangan biarkan ia menjerumuskanku. Jika dia bukan untukku, jauhkanlah dia dengan cara yang terbaik. Tapi jika Engkau memang menuliskannya untukku,
maka satukanlah kami di jalan-Mu. Aisyah langsung terdiam. Tangannya bergetar halus. Ia merasakan dadanya tiba-tiba saja sesak. Ia tidak tahu milik siapa tulisan itu. Tapi entah kenapa, hatinya berbisik kuat bahwa buku ini milik Fikri. Langkah kaki terdengar dari arah serambi masjid. Aisyah pun buru-buru menutup kertas itu dan menyelipkannya kembali ke dalam buku itu. "Uhti, maaf ya, apakah kamu menemukan sebuah buku catatan? Sepertinya aku menjatuhkannya tadi di sini." Suara tenang itu terdengar sangat jelas dan tidak asing di telinga Aisyah. Aisyah menundukkan kepalanya dalam-dalam, lalu ia menyerahkan buku itu dengan kedua tangannya. Sepertinya ini milikmu." Fikri menerimanya dengan senyumnya yang samar. "Jazakillah khair," jawab Fikri sambil menunduk juga. Lalu Fikri segera melangkahkan kakinya untuk pergi meninggalkan Aisyah, dan tanpa menoleh lagi ke arah Aisyah. Aisyah hanya menatap punggung Fikri sekilas sebelum ia segera menunduk kembali. Jantungnya terasa berdegup cukup keras. "Ya Allah, apa yang sebenarnya sedang Engkau tunjukkan padaku?" Malamnya, Aisyah tidak bisa tidur. Bayangan akan tulisan yang sederhana dalam catatan itu terus saja terngiang di ingatannya. Bukan hanya isi doanya saja yang membuatnya salah tingkah, melainkan ketulusan yang terpancar dari setiap kata-katanya. Sementara Fikri di kamarnya sendiri, ia membuka catatannya. Lalu ia terkejut saat menyadari satu lembar doanya yang tadi sempat terjatuh. Hatinya begitu cemas. Lalu ia bergumam, "Apakah ada yang sempat membacanya? Ya Allah, jagalah rahasiaku." Fikri kemudian menutup buku itu rapat-rapat. Lalu ia menghela napas panjang. "Aku harus lebih berhati-hati lagi. Perasaan ini hanya untukmu ya Rob. Jika Engkau izinkan, biarlah hanya Engkau yang menjaganya." Di dua kamar yang berbeda, dua hati itu merasakan kegelisahan yang sama. Sebuah jejak yang tertinggal tanpa disengaja itu telah membuka rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan sejak malam itu, Aisyah tahu
bahwa ada doa-doa yang lebih dalam dari hanya sekedar kata-kata di bibir saja. Keesokan paginya, udara kota terasa sangat segar setelah semalaman hujan turun membasahi kota. Aisyah datang lebih awal ke kampus. Ia duduk di taman kecil di dekat fakultasnya dengan sebuah buku yang ada di pangkuannya. Namun pikirannya melayang entah kemana. Matanya memang menatap halaman buku yang ada di pangkuannya, tapi hati dan ingatannya selalu kembali pada selembar tulisan doa sederhana yang sempat terjatuh dari buku catatan itu. Kata-kata itu begitu melekat di hati Aisyah, seolah-olah menempel lekat di dinding hatinya. "Syah, akhir-akhir ini kamu kok sering sekali melamun ya?" Suara lembut Nadia tiba-tiba menyapanya dari sebelahnya. Aisyah tersentak kecil. Kemudian ia menutup bukunya. "Ah, enggak kok. Aku cuma lagi mikirin tugas aja. Beneran deh." Nadia lalu duduk di sebelahnya, sambil tersenyum penuh arti. "Tugas apa?" Tugas hati mungkin ya?" Aisyah menoleh cepat. "Astagfirullah, Nat. Jangan bicara sembarangan deh." Nadia pun terkekeh kecil, lalu ia menepuk bahu sahabatnya. "Tenang, aku cuma bercanda kok. Tapi serius deh, Syah. Aku bisa lihat ada yang berubah dari kamu, Syah. Kamu sekarang lebih sering termenung, dan setiap kali selesai kajian, wajahmu pasti nampak beda. Sepertinya ada sesuatu yang kamu sembunyikan ya?" Aisyah lalu menunduk. Jemarinya meremas ujung jilbabnya dengan gugup. "Gak ada apa-apa kok, Nat." "Tapi aku sahabatmu loh, Syah." Nadia menatapnya dengan lembut. "Aku bisa tahu kalau ada yang kamu pendam. Ingat, Syah, gak semua beban itu harus kamu simpan sendiri. Kadang-kadang kita harus berbagi beban itu." Aisyah lalu menarik napas panjang. Hatinya terasa bimbang. Haruskah ia bercerita? Atau lebih baik ia simpan sendiri agar tidak menimbulkan fitnah? Akhirnya ia berkata pelan, "Nat, pernahkah kamu merasa Allah sedang menunjukkan sesuatu itu lewat sebuah pertemuan-pertemuan yang gak kita rencanakan?" Nadia terdiam sejenak, lalu ia tersenyum tipis.
pernah, dan biasanya itu adalah cara Allah menguji hati kita, Syah. Apakah kita bisa tetap menjaganya, atau justru kita lengah? Aisyah lalu mengangguk pelan. Kata-kata itu menohok. Nadia kemudian melanjutkannya dengan suara yang penuh dengan kelembutan. Syah, kalaupun memang ada rasa yang mulai tumbuh di hatimu, jangan pernah kamu pendam dengan kegelisahanmu. Bicarakanlah semuanya pada Allah. Serahkan semuanya pada doa. Jangan pernah biarkan hatimu sibuk dengan bayangan, tapi biarkanlah ia sibuk dengan munajat. Karena kalau memang benar itu adalah takdirmu, maka Allah pasti akan menjaganya untukmu. Dan kalaupun bukan, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Aisyah menatap sahabatnya itu dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu benar, Nat. Aku memang terlalu larut dalam rasa takut dan bimbang. Jangan takut, Syah, bisik Nadia sambil menggenggam tangannya. Tak ada satupun cinta yang lebih aman selain cinta yang dijaga dengan doa. Sepanjang hari, kata-kata Nadia itu terus terngiang di kepala Aisyah. Hatinya terasa sedikit lebih tenang. Meski ia tahu, pergulatan itu masih jauh dari kata selesai. Sementara di sisi lain kota, Fikri pun sedang duduk bersama sahabat dekatnya, yaitu Adnan. Adnan mulai curiga melihat perubahan yang ada pada sahabatnya itu. Namun Fikri hanya memilih diam. Ia hanya menundukkan kepala, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang sulit untuk diucapkan. Hari itu, Allah seperti mengirimkan sahabat-sahabat yang setia untuk menjadi cermin bagi hati mereka. Terkadang, bisikan-bisikan dari sahabat adalah cara Allah untuk mengingatkan kita. Jangan sampai langkah kecil kita menuju cinta justru akan menjauhkan kita dari cintanya.
terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang sudah setia mendukung dan menemani kami sampai saat ini. Tanpa kalian, kami bukan siapa-siapa. Karena kalian, kami bisa terus berkarya, berkembang, dan bersemangat untuk melangkah lebih jauh. Dukungan kalian adalah alasan kami ada sampai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.